Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waktu video ini dibuat adalah jam berapa ini? Jam 7.33, masih pagi. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah di pengantar sistem regulasi pangan pada kelas S2 Magister Terapan Ketahanan Pangan Politeknik Negeri Lampung. Bersama saya, Septa Fiansyah Dwi Putra. Hari ini kita akan melanjutkan topik dan lebih kepada pengujian lab ya. Kita akan masuk tetap ke lab. Kita akan jalankan di membahas sedikit pertemuan yang pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membuat sebuah simulasi untuk yang sifatnya generik, yaitu kasus untuk penyimpanan bank. Jadi di ceritanya adalah tahun 2020 ada nasabah menitipkan deposito sebesar 150 juta pada satu bank. Tingkat bunga penghasilannya adalah 8%, jadi keuntungannya adalah 8% per tahun. Sedangkan pajak depositnya adalah 1,5%, tentukan saldo tabungan sampai tahun 2030. Ini sudah selesai kita kerjakan. Saya buka kembali kasus deposito. Nah, ini ya. Kira-kira seperti inilah ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian mungkin ada berbeda saja. Harusnya 150 juta sama seperti teman-teman yang lain ya. 150 juta. Kemudian tingkat bunganya adalah 8%. Bunga banknya 8% dibagi 100 berarti 0,08 gitu ya. Oke. Kita jalankan. Kemudian yang menarik adalah di case yang ini adalah dikenakan pajak deposito 1,5%. Jadi pajak depositonya adalah 1,5%. Saya ada kustomisasi sedikit. Tahunnya di sini mungkin agak berbeda dengan teman-teman. Di teman-teman mungkin startnya adalah 2020 ya. Saya perbaiki lagi. Ada 2020, ini 2030. Make sure time step-nya adalah bernilai 1. Kita apply dulu. Oke. Mungkin kalau disimulasikan hasilnya akan seperti ini. Kontrol spasi. Hasilnya seperti ini nih. Sama ya. Jawabannya mungkin sama dengan teman-teman di sini. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal ini adalah diminta nih pajak depositonya 1,5%. Maka penyelesaiannya seperti apa tuh? Kita bisa coba seperti ini. Berarti kan ada pengurangan tuh. Berarti kita pilih flow-nya yang ke arah sini. Nah, rate-nya kita pilih ini, kemudian ini dipilih. Pilih tanda kotaknya. Nah, ini kelihatannya gini nih. Saya mau tanya nih, apa bedanya? Sebentar, pajak. Saya tulis dulu pajak. Apa bedanya sih antara nilai yang di sini dan di sini nih? Kalau tandanya nih, kita lihat ya. Kita lihat tanda yang di sini adalah mengarah ke saldo. Sedangkan tanda yang di sini adalah keluar dari saldo menuju cloud gitu ya, menuju awan lah, menuju apapun lah itu. Nah, ini adalah pengertiannya ketika adanya pengurangan. Kalau gambarnya keluar itu artinya ada pengurangan. Sedangkan kalau gambarnya ke arah dalam elemen, nih ya, kotak, ini kotak nih namanya level, sorry. Kalau masuk ke arah level itu artinya ada penambahan. Kalau pengurangan berarti garisnya adalah keluar. Ini tanda bentuk simbolisnya seperti ini. Kemudian kenapa ada tanda tanya nih? Sambil kita review ya. Kenapa harus ada tanda tanya? Tanda tanya itu artinya dia belum direlasikan. Kita coba ya. Sekarang kita coba pajak itu bernilai berapa sih katanya? Pajaknya adalah 1,5%. Berarti kita butuh sifatnya yang konstanta kembali. Nah, saya tulis ini pajak. Nah, kita saja pajak. Oh, udah dipakai. Oke. Pajak pengurangan. Pajak pengurangan. Kira-kira gitu ya. Besarnya berapa? Kita definisikan. Berarti kalau 1,5% artinya 0,015. Apply. Di oke. Pajak pengurangannya seperti itu ya. 1,5%. Kemudian kita coba buat relasinya. Kita hubungkan nih dengan si pajak tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini pengurangan. Pajak pengurangan itu apa sih sebenarnya? Pajak pengurangan itu adalah pastinya saldo yang dimiliki dikali dengan persentase pajak, ya kan?
kan saldo kita pasti akan berkurang tuh. Maka kita buat relasi kembali nilai yang ada di sini, tarik ke sini. Kemudian kita tarik di sini pajak pengurangan dikali bintang ya, saldo deposito, di apply. Oke. Keluar deh gambarnya itu. Kita lihat, kita simulasikan saldo deposito. Berarti kurang satu field ya, kurang satu field nih. Saya geser sedikit deh biar rapi. Berarti ini bisa kita tarik nggak? Ini aja nih kita tarik nih, komponennya kita tarik. Kita akan lihat apakah saldonya akan berkurang. Kita coba simulasi, play. Ini shortcutnya ya, control space. Kalau nggak mau ngeklik ini boleh pakai control space. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kunci jawaban untuk kasus kedua. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyobain, mahasiswa udah nyobain, hasilnya seperti apa. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini adalah saldo tabungan sampai tahun 2030 berapa nominalnya? Berarti nominalnya adalah 281 juta rupiah dengan potongan pajak sebesar 4.223.559. Oke ya, berarti ini nilai saldo ini yang sudah dikurangi pajak nih artinya nih. Ini dikurangi pajak nih sudah. Oke, kira-kira seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan semua bisa menjawab sama hasilnya seperti dengan yang saya lakukan di sini. Oke, sekarang kita main lagi. Kita bermain-main lagi dengan angka-angka ini ya. Kita bermain-main lagi dengan angka ini. Untuk kasus kedua ini nih, kita dikasih kasus kedua. Sama aja sih, soalnya masih sama. Tahun 2020, deposito 150 juta. Kemudian dapat bunga depositonya 8%. Kemudian pajak depositnya adalah 1,5%. Berarti masih sama ya dengan sebelumnya. Pajak pengurangannya 1,5%. Masih sama. Kemudian ada biaya charge. Nah, kita tambahkan satu kasus lagi nih, biar teman-teman lebih matang lagi nih main simulasinya nih. Ternyata ada biaya simulasi sebesar 120.000. Maka hasilnya akan seperti apa tuh? Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Jadi filenya disimpan saja, beberapa save as saja. Di save as kita kasih nama, saya buat folder baru aja. Praktikum. Kasus deposito pertama nih. Saya tulis kasus deposito pertama. Nanti akan kita tambahkan lagi ya. Nanti makin kesini makin kasusnya makin banyak, makin aneh-aneh, akan kita customisasi lagi. Untuk menjawab ini kira-kira seperti apa nih? Dikenakan biaya administrasi. Ini ada penambahan nih, biaya administrasi setiap bulan. Artinya apa sih? Ada yang bertambah atau berkurang nih? Namanya biaya administrasi berarti ada pengurangan gitu ya. Berarti pakai flow-nya yang ini lagi nih. Kemudian arahnya keluar atau ke dalam nih. Nah, perspektifnya gini nih, kalau kita pilih ini berarti kita memasukkan pembiayaan, kita memasukkan penambahan nominal. Tetapi, saya delete lagi. Delete dulu. Tapi kalau kita pakai simbolisnya seperti ini, kotak di sini, kita tarik ke atas, maka itu adalah biaya pengurangan. Kira-kira gitu. Kita tambahin lagi. Saya tulis ya, biaya pengurangan. Biaya pengurangan. Biaya pengurangannya berapa sih nominalnya? Kita lihat. Sifatnya statis nih. 120.000. Berarti kita butuh konstanta kembali. Konstanta ya. Nih, kita pilih konstanta. Masukkan ke bagian ini. Konstanta kita masukkan. Yang lebih dekat saja di sini ya. Ini gambarnya makin kesini makin banyak nih kita nanti. Saya turunin sedikit deh. Biar agak rapi ya. Oke. Kemudian ini saya turunin lagi. Konstanta. Kita geser sini aja nih biar nggak terlalu membingungkan. Konstantanya apa sih? Nah, administrasi. Berarti perlu kita buat relasinya kembali ke sini. Nah, berapa nominalnya tadi? 120.000. 1, 2, 3. Apply. Oke. Lihat lagi. Di sini berarti apa nih? Nilai saldo dipakai kembali nggak? Nilai saldonya harus diketahui ya. Berarti ada pengurangan saldo. Nilai saldo yang ada di sini kita masukkan ke dalam garis ini lagi. Kira-kira gitu.
berarti saldo dikurang angka kurang biaya administrasi. Klik 2 kali. Di apply. Oke. Sekarang kita masukkan kembali ke sini. Biaya pengurangannya kita masukin. Kita jalankan lagi simulasinya. Kok gini? Biaya pengurangannya dikurang saldo. 8.000, 8.000, 8.000. Kira-kira gitu tuh. Saldonya berkurang nggak? Kok jadi berkurang? Berarti ada sesuatu yang salah nih. Kita cek kembali ya. Sebentar. Baik, seperti ada yang salah nih. Kayaknya ada yang miss nih. Oke. Sepertinya ada yang miss. Seharusnya ini nggak perlu nih kita masukkan nih. Ini angka ini nggak perlu kita masukkan nih. Ini nggak perlu kita masukkan. Kenapa? Karena kan kita hanya mengurangi nominal yang ada di sini. Ini kita delete saja dulu. Nah, kita delete. Kita perbaiki kembali. Administrasi saja. Jadi kalau tandanya sudah seperti ini, nih simbol yang keluar, artinya simbol yang pengurangan, itu kita cukup memasukkan konstanta saja. Jadi kita cukup memasukkan konstanta saja ke dalam flow ini. Kita lihat ya hasilnya. Simulasi, kita play. Nah, biaya pengurangannya selalu statis nih. 120.000, 120.000, 120.000. Dan saldonya seperti ini. Jangan lupa teman-teman juga bisa membuat grafiknya. Saya buat grafiknya ya dari sini. Gampang kalau buat grafik mah tinggal tarik-tarik ke sini. Ini berarti ada kurva yang menaik terus. Kemudian persentase pajaknya kita bisa lihat di sini. Cukup menarik ya, pajaknya juga angkanya kecil. Kemudian persentase bunga yang didapat kita lihat di sini. Supaya lebih indah nih, kita kalau saya sukanya sih biasanya membuat grafik itu di arsir ya, di arsir. Bisa nggak sih di arsir? Kira-kira kita coba properties, fill-nya bisa nggak? Kita pilih solid. Saya senangnya sih dimodelkan seperti ini. Nah, kira-kira gini. Kemudian ini properties. Biasanya untuk teman-teman yang suka nulis jurnal ini cukup terbantu juga nih dengan tools ini. Nah, kelihatannya gini nih. Jadi gradiasi warna itu bisa menunjukkan nih. Jadi ada peningkatan saldo dan peningkatan bunga depositonya. Ini bunga depositonya segini gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat setoran awalnya berapa nih? Setoran awal mana setoran awal? Nah, ini dia. Setoran awalnya segini. Ya. Berarti kira-kira apa nih bisa kita insight? Berarti ada penambahan nominalnya itu sekitar angka di sini nih. Grafik ini nih. Di angulasi ini. Nah, ini kira-kira penghasilan selama dia melakukan mendepositkan keuangannya. Itu kira-kira jawaban untuk yang kasus kedua tadi. Jadi ada pengurangan biaya administrasi setiap bulannya sebesar 120.000. Oke, kita lanjut lagi. Jadi agak kebut nih. Tapi teman-teman saya yakin pelan-pelan saja ngerjainnya nanti. Nggak usah buru-buru. Ya, sambil yang penting konteksnya dapat. Karena nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Bu Fitrin akan bersama saya juga mungkin. Saya sambil belajar dengan konsep di sistem agriculture-nya. Bagaimana memodelkan suatu kondisi gitu ya. Memodelkan kondisi di sektor pertanian. Kita untuk yang topik bersama saya adalah topik yang sifatnya generik dulu. Kita ngomongin perbankan, kita ngomongin sistem keuangan yang saya harapkan sih semua orang tahu lah ya konsep sederhana ini ya. Mendepositkan uang, dapat uang, dapat bunga banknya, kemudian dapat nominasi pajaknya, pengurangan pajaknya seperti apa, kemudian jika ada biaya administrasi berapa. Itu dulu nanti. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kemudian kita simpan, kita save as saja. Saya simpan untuk kasus yang ini, kasus yang ketiga. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Grafiknya saya delete lagi, Kita lanjut lagi main-mainan kita. Kita anggap aja ini sebuah permainan. Kasus ketiganya seperti ini. Masih sama seperti yang tadi, ya. Sama seperti yang tadi. Dan ternyata di soal ini bertambah lagi nih. Masih sama seperti yang tadi, cuma ada penambahan lagi. Jadi kasusnya nambah lagi nih. Ternyata nasabah tersebut
rajin menyetor uang 10 juta di setiap 1 Januari. Jadi setiap awal tahun, nasabah tersebut menyetor uang. Bukan tiap bulan ya, tapi setiap awal tahun. Jadi tahun 2020 dia hanya depositkan 150 juta. Dia tidak ada penambahan biaya apapun. Tetapi mulai tahun 2021 sampai dengan 2030 dia menyetorkan uangnya sebesar 10 juta di awal tahun. Nah, penyelesaiannya gimana tuh kira-kira? Kira-kira kita harus pakai flow yang mana tuh? Flow yang masuk atau flow yang keluar? Yang kita bisa pastikan adalah karena dia menyetor sejumlah uang, berarti ada flow yang masuk. Got the point. Oke, kita coba mainan lagi. Kita coba mainkan lagi di sini. Ini saya turunin lagi. Nah, grafik kita kayaknya mulai kesini makin aneh-aneh nih nanti nih. Kita coba hal simpel lagi. Ini gampang kok, masih gampang. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan nanti boleh tanya di grup WhatsApp nanti pada saat sesi bertanya pun sesi Zoom juga boleh. Selanjutnya maka karena ada penambahan ke saldo, kita lihat ke sini. Nanti ada grafik yang seperti ini, masuk ya. Kalau masuk tandanya seperti ini nih. Nah, enggak. Kalau gini belum masuk nih, kalau masih ada gambar awan ya. Tapi kalau sudah awan yang di atas ini hilang, nah seperti ini. Berarti itu tandanya sudah terkoneksi. Oke. Nah, issues-nya adalah ini adalah penambahannya 10 juta di awal tahun. 10 juta di awal tahun. Wow, gimana tuh? Berarti kita tetap butuh konstanta nggak? Oke. Kalau kita pakai konstanta di awal seperti ini, maka yang akan terjadi adalah di tahun 2020 di awal tahun pun dia sudah menambah. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan di sini. Kita tambahin di sini. 120 juta. Tuh. Konstanta ya. Kok konstanta? Setoran. Saya masukkan ke sini. Misalkan ini contoh yang salah, ini contoh yang salah. Caranya kita tulis 10 juta. 1, 2, 3. Oke, masukkan di sini. Rate-nya kita naikin. Setoran. Klik 2 kali, maka di definisinya udah masuk. Masuk ya. Kemudian kita lihat angka di sini. Kita masukkan lagi di sini tabelnya. Kita lihat tabelnya rate 2 ya. Kita lihat di setoran. Rate 2 itu setoran maksudnya. Nominal store. Ini contoh yang salah ya, kita lihat. Kita jalankan simulasi play. Kita lihat. Di 2020 masa dia nyetor? Padahal kan itu bukan harusnya dia tidak melakukan itu gitu loh. Nah, berarti ini adalah kita tidak memungkinkan pakai teknik menambahkan konstanta. So, gimana caranya nih? Kita coba ya. Kita coba lagi. Saya delete saja ini. Saya delete ini komponen ini. Grafiknya saja kita delete. Harusnya bukan konstanta. Kita hapus. Tetapi kita pakai namanya menu baru namanya auxiliary. Auxiliary itu apaan tuh? Auxiliary itu sepertinya kalau saya artikan sih mohon maaf nanti kalau salah, nanti kita koreksi bareng-bareng. Kalau saya membaca auxiliary itu adalah nilai inputan yang sifatnya bisa kita customisasi atau kita bisa ubah-ubah. Tidak seperti konstanta yang fix. Oke. Sekarang pilih auxiliary dulu gitu ya. Auxiliary dulu, pilih setoran. Masukin. Karena itu adalah harusnya di 2021, maka ini ada sesuatu hal yang perlu kita customisasi. Berarti ya, kita main-main function sedikit nih. Kita main function sedikit. Saya klik setorannya. Kemudian, sebentar, saya cek dulu. Kita lihat nih, ini auxiliary yang tadi kita masukkan. Kita pilih 2 kali. Kita pilih 2 kali. Kemudian, karena ini adalah satu kasuistik tertentu yang spesifik, kita bisa masukkan fungsi namanya. Nah,
tandanya sini nih, fx, function. Kita pilih function. Kemudian untuk menambah penambahan setiap tahun itu namanya, kalau di spreadsheet atau di Excel itu namanya stepping atau step. Mudah-mudahan di sini ada, kita cek dulu step ada nggak nih, step. STEP. Coba aja dulu ya, dipahami dulu. Step. Kemudian yang kita masukkan apa nih kira-kira stepnya? Penambahannya berapa sih nominal yang diminta? 10 juta. 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 10 juta. Itu dimulainya kapan tuh step itu? Kalau kita lihat deskripsinya adalah, first adalah the time at which the step occurs. First itu artinya adalah kapan langkah ini dimulai. Karena soalnya tadi dibilang setiap awal tahun, maka dimulai di tahun 2021. Nanti kalau mau mulainya tahun 2023 gimana ya, tinggal ganti 2023. Tapi kalau kita mau simulasikan 2021, kita pilih aja 2021. Kita oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk issues-nya, so gimana yang kabarnya 2020 gitu ya. Berarti kita bisa coba, karena 2020 kita tulis saja 0, ditambah stepnya 2021. Kita apply. Oke. Nah, kita udah masuk nih. Kita udah simpan. Kita cek lagi tabelnya, mana tabel. Nah, kira-kira gini. Years-nya, oh gini ya. Oh, ini time series, sorry. Time series. Harusnya di sini nih. Nah, tabel ini. Seret. Nah, kita lihat saldo deposito, kita masukin. Kok beda tadi tabelnya? Gini dong. Sorry, tadi ada miss nih. Tabelnya ini ya, pilihnya ya. Timetable. Saldo deposito kita tarik. Kemudian setorannya juga kita tarik. Kemudian komponen lain boleh lah. Komponen lain terserah lah. Mau dimasukin pajak kah, atau setoran-setoran yang lain. Lihat ya. Kita tarik. Sekarang kita simulasikan kembali. Nanti tolong dirapiin. Ini karena sambil nyoba-nyoba nih. Tolong dirapikan ya. Simulasi. Kemudian kita jalankan. Yes. Itu setorannya. Kita lihat 2020 setorannya bernilai berapa? 0. Setorannya 0. Sedangkan kalau yang lainnya berapa setorannya? Mulainya dari 10 juta. Nah, kira-kira teman-teman bisa nyobain dulu. Kemudian dibuat grafiknya, jangan lupa. Nanti kita lanjut lagi. Coba dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana tuh? Udah mulai kebayang ya maksudnya ya. Jadi di 2020 ternyata setorannya 0 gitu. Karena memang startnya di awal 2021 gitu. 10 jutanya. Ini isu, ini tricky-tricky lagi nih. Kita mau ngomongin tricky-tricky lagi nih. Kasusnya aneh-aneh nih. Kita goalsnya apa sih ngomongin perbankan gitu ya. Sebenarnya pengen ngajak para mahasiswa di SBM TKP itu bisa membayangkan sebuah kondisi yang bahkan bisa sampai levelnya undeterministic gitu ya, sampai yang nggak pasti, levelnya itu yang aneh-aneh. Kita lanjut lagi seru ini topik yang menarik gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga masih bisa mengikuti. Ikuti dulu aja, nanti kalau memang misalkan stuck atau buntu, lihat saja videonya. Saya ada video ini bisa diulang berkali-kali, boleh. Kita lanjut lagi untuk kasus ini. Kita gambar grafik dulu kali ya, sambil nyoba-nyoba lagi. Grafiknya kita tarik ke sini. Sama seperti tadi lah, setoran awal. Fix ya setoran awalnya. Depositonya, kemudian nominal store kita masukin sini. Nah, jadi dalam satu grafik ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Tadi seperti saya bilang, saran saya sih adalah coba dibuat di dalam bentuk arsiran. Pilih fill, kemudian pilih solid, pilih warna-warnanya yang lain. Oke, kemudian ini
Jadi saat kita presentasi pun clear nanti nih. Misalkan temu para stakeholder kita bisa jelasin nih, wah issues-nya berapa sih grafik peningkatannya itu, nanti kita bisa hitung gitu. Kita bisa hitung berapa keuntungannya setiap tahun pun sebenarnya kita bisa lihat gitu ya. Kita bisa lihat. Ya, tinggal dikurang saja ya, saldo depositonya dikurang dengan nominalnya, dikurang 10 juta. Oke, kira-kira seperti itu. Ini untuk kasus yang ini, kasus ketiga. Kasus ketiga adalah menambah setoran sebesar 10 juta di awal tahun. Jadi udah kebayang tuh simulasinya seperti apa. Sekarang kita masuk lagi ke permainan keempat. Case 4 ya, saya perbaiki nih kok case-nya masih tulisannya 3. Jadi ada yang menarik nih. Jadi menariknya adalah sama seperti case sebelumnya, cuman ada penambahan klausul gini. Setiap awal tahun dia menambah 10 juta di awal tahun. Tetapi proses mendeposit penambahannya tadi 10 jutanya tadi itu hanya sampai 200 juta. Jadi kalau marginnya, dia bilang margin, saya mau nabung mendepositkan uang saya 150 juta dengan berbagai kondisi, ada pajak, ada bunga 8%, ada depositnya sekitar pajak depositnya ada sekitar 1,5%, kemudian ada administrasi 20.000, kemudian di 2021 sampai dengan tahun yang tidak dipastikan dia menabung sebesar 10 juta tambahannya. Kemudian dia berkomitmen, kalau saya sudah sampai 200 juta, saya mau berhenti deh, stop. Saya nggak mau lebih lagi. Saya nggak mau store uangnya 200 juta. Saya mau investasi yang lain. Kira-kira seperti itu modelnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa saldonya sampai 2030 dan kira-kira di tahun berapa saldo nasabah tersebut bernilai 200 juta. Kira-kira di tahun berapa sih? Di range tadi ya, di antara 2020 sampai 2030, kira-kira di tahun berapa tuh si nasabah punya nominal 200 juta dan dia nggak perlu store, dan dia store-nya stop sampai situ. Difahami dulu ya soalnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau sudah bisa difahami, kita akan lanjut lagi ke simulasi selanjutnya. Saya simpan lagi ya, saya simpan untuk masuk ke kasus ke 3 tadi ya, tapi saya tulis ini 5 aja deh, karena tadi nama 3 udah dipakai. Oke, ini udah ada, saya hapus lagi nih tabelnya biar nggak ganggu, biar space-nya kita bisa untuk fokus belajar. Ya udah makin kompleks tuh gambar kita ternyata ya. Alhamdulillah, pemahaman kita mudah-mudahan makin kesini makin bertambah. Nih, kira-kira gimana nih penyelesaiannya? Oke, kita lanjut. Untuk kasus ini kalau kita amati, sebenarnya kan proses penambahannya sudah kita lakukan ya. Rajin 10 juta setiap awal tahun. Nih, ini proses storingnya, memasukkannya, udah kita lihat tandanya pun udah masuk ke saldo depositonya. Kemudian yang menjadi titik fokus kita adalah dia mau berhenti nih jika sudah melebihi 200 juta. Berarti itu lebih dekat ke flow-nya, lebih banyak ngomongin masuknya atau keluarnya nih kira-kira. Lebih baik kita hentikan proses menabungnya itu di mana sih? Gitu ya. Kalau saya lihat adalah di sini nih, kalau jika sudah melebihi 200 juta, maka dia stop. Berarti kita butuh suatu kondisi logika. Kondisi logika. Berarti yang kita perlu tambahkan adalah flow-nya yang keluar. Karena nanti kalau sampai nominal tertentu dia akan berhenti. Berarti keluar di sini, saya tambahin di sini. Saya gedein dikit lah biar agak gede. Agak luas. Areal bermain kita saya rapiin lagi. Saya delete dulu. Flow-nya keluar, mana nih flow keluar? Tanda kotak biru sudah kelihatan. Saya kasih tanda di sini. Kemudian berhenti menyetor jika sudah melebihi angka 200 juta. Oke, tulis. Nah, kalau kita lihat lagi soalnya, ini agak-agak membingungkan sih sebenarnya, tapi agak tricky nih. Saya tadi perjelas lagi soalnya, saya agak edit sedikit. Nasabah rajin menyetor 10 juta setiap awal tahun sampai saldo 200 juta.
Jika udah 200 juta, dia mulai menarik 10 juta. Nah, ini saya tambahin klausul sedikit. Mohon maaf nih, supaya soalnya lebih jelas. Tadi saya agak bingung kenapa berhenti gitu. Kenapa 200 juta mah gampang ngeceknya ya. Tadi kita lihat di grafik, jadi kita udah bisa tahu gitu. Tetapi kalau kita tambahin sedikit penjelasan lagi di sini, dan akan memulai menarik 10 juta. Jadi dia akan menarik nih 10 juta ketika sudah sampai 200 juta. Nah, caranya gimana? Berarti kita tinggal tambahkan komponen ini, komponen flow yang keluar, flow keluar ya, namanya penarikan. Nilai tarikannya adalah konstanta tadi 10 juta, kita masukkan. Kemudian penarikannya itu berarti kita pakai function nih, function yang khusus gitu ya. Saya geser sedikit, sorry. Kira-kira gini, ini punya kita tadi. Saya tulis dulu, rate-nya adalah, saya ganti tulisannya nih, sorry, cet. Berarti penarikan, saya turun lagi ya, biar rapih. Nggak rapi-rapi juga ternyata. Tapi nanti kalau nggak salah ada fitur auto rapihnya nanti. Konstantanya kita tulis penarikan. Tarikannya berapa nih? 10 juta ya. Tarikannya 10 juta, kita masukkan. 1, 2, 3. Kita pasang. Mudah-mudahan ini menambah insight ya teman-teman nih. Kira-kira oh ternyata dengan simulasi itu bisa membuat kompleksitasnya makin aneh-aneh nih. Kita lihat karena penarikannya bernilai 200. Penarikan dimulai jika 200 juta ya. Kita coba deh. Mudah-mudahan ketemu nih. Penarikannya di sini, kemudian kita pakai menu namanya function. Di sini tombol ini fx. Kita pilih functionnya. Kalau di Excel atau di spreadsheet kira-kira pakai apa sih untuk jika sudah 200 angkanya sudah segini maka lakukan ini. Jika salah maka tidak perlu lakukan apapun gitu. Gimana tuh caranya? Mungkin teman-teman pernah ingat ada namanya function if ya. Jika. Kita lihat di sini ada nggak if. Oke. Ada nih if. Deskripsinya adalah mengembalikan nilai yang benar jika kondisinya adalah benar. Return on true parameter if condition is true. Kondisinya gimana nih? Berarti kondisinya adalah kita tulis saja di sini namanya tadi apa nih? Jika deposit, sorry, kita sambungin dulu deh biar kelihatan di sini nih. Penarikan berarti ini kita masukkan ke, kita pilih dulu. Ini karena nilainya ada tarikan di sini. Value yang di sini kita tarik dulu, nilai yang kita dapat di sini. Kita penarikannya. Tarik ya. Kemudian saldo deposito kita pilih. Pilih menu if. Kondisinya adalah saldo deposito. Pilih aja saldo deposito. Jika kondisi saldo deposito bernilai benar itu maka berapa sih? Jika bernilai 200 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian on false-nya bernilai 0. Lihat oke. Ini ada yang salah nih. Saldo is unknown. Coba kita perbaiki dulu. On true. Tarikan. Ambil tarikannya. Oh, saldo depositonya bernilai lebih dari sama dengan 20 juta. 200 juta. 1, 2, 3. Nah, gini nih kira-kira. Kondisinya adalah jika saldo lebih besar 200 juta, kalau benar maka lakukan pengurangan tarikannya. Jika salah atau jika kurang dari 200 juta, maka penarikannya kita tulis angka 0. Pahami dulu ya. Kira-kira gini, nanti jadi hasilnya seperti ini. Karena tadi lambangnya adalah di sini, kita lihat sini adalah konstanta ya. Kita lihat konstanta.
Berarti kan kalau kita tarik ke sini konstanta itu udah selesai itu problemnya. Jadi value yang kita dapat adalah jika saldo depositonya bernilai sama dengan 200 juta, maka yang benarnya adalah lakukan pengurangan sejumlah nilai tarikan, konstanta tarikan. Jika salah maka 0. Mudah-mudahan dipahami ya. Nanti kalau susah sambil kita perbaiki ke depannya. Tadi saya agak error tadi di sini ya. Tadi di sini nih, the name saldo is unknown. Teman-teman bisa pilih ini, kemudian pilih yang tanda ini, hitam ini. Kemudian ini dihapus saja nih. Nah, kira gini. Nggak ada salah lagi, kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita buat tabel lagi untuk memastikan apakah model simulasi yang kita buat ini benar gitu ya. Tariknya ke bawah dulu baru ke kanan ya. Saldonya kita masukin, penarikan kita masukin, 16 tahun juga boleh deh kita masukin. Oke, udah cukup saya rasa, nanti kalau mau ditambah lagi juga boleh. Penarikannya belum kelihatan ya, kenapa? Karena belum kita simulasikan. Sekarang kita simulasikan dulu. Taruh sini aja ya biar kelihatan ya. Nominal store maka kelihatan dah. Simulasi, kemudian kita play. Kita lihat. Apakah benar kalau jika saldonya belum sampai 200 juta, nggak usah ditarik. Kalau udah 200 juta, maka baru melakukan penarikan. Benar ya? Klausulnya berarti benar tuh. Mulai ada penarikan. Dan saldonya juga berkurang di tahun berikutnya. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti tolong dibuat grafiknya, jangan lupa sampai dibuat grafiknya. Kemudian untuk praktikum hari ini, tolong dibuat laporan praktikumnya. Laporan praktikum nggak usah susah. Anda cukup buat screenshot saja kegiatan hari ini. Setiap labnya tadi kita ada berapa lab nih? Ada 1, 2, 3, 4. 4 lab ini tolong dibuat, satu labnya adalah satu lembar. Isinya adalah hasil simulasi tadi. Hasil simulasinya tadi, kemudian sama grafik-grafiknya. Nanti kalau memang ada pertanyaan kembali, saya akan siapkan diskusi tanya jawab via Zoom. Saya rasa itu dulu pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah coba-coba berbagai kasus yang cukup membingungkan, saya bilang sih cukup membingungkan ya. Tetapi inilah pentingnya membuat pemodelan gitu ya. Kita bisa memodelkan hal yang kompleks atau memiliki sifat undeterministic gitu ya, sehingga kita malah butuh memang benar-benar proses perhitungan gitu ya. Nah, alhamdulillah udah bisa lah kira-kira untuk beberapa kasus-kasus sederhana seperti ini. Harapannya nanti minggu-minggu depan kita mau ngomongin kasus yang berbeda gitu ya. Saya sih masih pengen gali teman-teman kemampuan memodelkan hal yang generik seperti ini dalam bentuk power sim. Mudah-mudahan bisa semua sih, mudah-mudahan bisa semua. Nanti kalau ada kendala, nanti kita siapin Zoom meeting. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga ada ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat melanjutkan ibadah saumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.